Halo, jumpa dengan saya lagi YB Photo Art. Di episode kali ini adalah bagian yang ketiga dari konsep foto Falling Angel. Di konsep yang ketiga ini, seorang angel yang jatuh meluncur ke bawah karena sayapnya sudah terbakar dan tidak bisa digerakkan lagi. Dia jatuh ke bawah dengan posisi kepala berada di bawah. Dia meluncur ke bawah. Yuk kita saksikan saja video prosesnya berikut ini. Ini adalah file originalnya dari kamera Nikon D90. Oke, crop dulu. Kemudian brush bagian-bagian yang masuk ke frame, jadikan hijau semua. Lalu ubah background menjadi layer, lantas buka selective color dan atur warnanya, jadikan sekontras mungkin antara background dengan model. Lalu buka seleksi color range dan pilih warna hijaunya hingga merata. Oke, kemudian masking dan inverse. Lalu buka layer baru dan beri warna selain warna hijau, hanya untuk melihat hasil potongannya sudah rapi atau belum. Masih terdapat banyak warna hijau yang masuk. Buang dulu, hapus dengan brush warna hitam. Kemudian untuk menghilangkan warna hijaunya di pinggiran potongannya, gunakan layer baru dengan mode color dan brush ke area yang hijau dengan menggunakan warna yang sesuai warna sebelumnya. Bagian kain juga, kaki, oke, before afternya, lalu save dengan PNG. Oke, kebetulan sudah ada file yang sudah jadi. Kita cancel dulu, kita langsung buka filenya yang sudah jadi. Nah, ini filenya yang sudah jadi seperti ini. Kemudian buka foto kaki, ini untuk menggantikan kaki yang asli. Caranya sama seperti sebelumnya, kontraskan antara background dengan kaki, kemudian color range, select, dan masking, kemudian inverse. Nah, ini untuk ditempelkan atau untuk mengganti kaki aslinya. Dan kebetulan ini sudah jadi, sudah ada, jadi cancel. Kita langsung buka file kaki yang sudah jadi. Oke, sekarang drag ke layer model, kemudian atur ukurannya dan posisinya. Kemudian buka selective color, atur warnanya hingga menyerupai warna modelnya. Levelnya juga atur. Jangan lupa di clipping mask layer-layer selective color maupun layer level. Buka lagi saturasi, clipping mask juga, dan atur warnanya hingga mirip. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian masking bagian bawah kakinya yang mau diganti. Oke, tampilkan layer kaki,
atur lagi posisinya hingga sesuai, kemudian tambahkan masking dan brush dengan warna hitam bagian yang mau dibuang. Atur hingga potongannya halus. Buat layer baru dengan mode normal dan stem bagian ini, bagian yang terbuka. Stem juga, ini kelebihan kainnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini masih sedikit terlihat, kita geser kakinya untuk menutupi kaki belakangnya. Stem lagi bagian yang masih terlihat double. Oke, lantas save juga dengan PNG, dan ini kebetulan juga sudah ada file yang sudah jadi. Jadi cancel, kita langsung kerja menggunakan file yang sudah jadi biar lebih cepat. Dan ini file backgroundnya. File background ini adalah file yang sudah jadi dari file Falling Angel yang pertama, dipakai lagi di Falling Angel yang kedua, dan sekarang dipakai lagi di Falling Angel yang ketiga. Oke, kita drag di sini modelnya, resize dulu, lalu putar ke arah kepalanya di bawah, dan besarkan backgroundnya untuk membuang bagian atasnya. Buat layer baru dan warnai dengan warna biru juga, hanya untuk melihat modelnya biar lebih kelihatan, biar lebih gampang kerjanya. Sekarang masuk ke foto sayap, select menggunakan lasso tool, copy, kemudian paste ke sini. Oke, buang sisa-sisa warna hitamnya dengan menggunakan magic wand, lalu modify, expand, beri angka 2, oke. Lalu modify feather 1, kemudian delete. Lantas sisanya select menggunakan path tool, select, kemudian feathernya 1, delete juga. Sekarang stem bagian jari yang masih kelihatan, ubah sampelnya menjadi parent layer. Oke, stem seperti ini. Oke, lalu hapus bagian hitam-hitam yang kelihatan ini dengan menggunakan eraser. Oke, tidak usah terlalu sempurna. Oke, lalu sekarang posisikan dan resize juga, flip horizontal, atur posisinya yang sesuai, yang seperti yang diinginkan. Buang lagi kelebihannya dengan potongan yang membentuk bulu dengan menggunakan path tool. Modify feather 1, kemudian delete. Oke. Lalu sekarang buka liquify, perbesar dulu, kemudian bentuk sesuai yang diinginkan.
tampilkan background belakangnya biar kelihatan. Sekarang sayap satunya. Sayap ini juga digunakan di Falling Angel yang kedua. Oke, kita bersihkan dulu sisa-sisa backgroundnya yang masih kelihatan dengan menggunakan magic wand. Oke, geser layernya ke bawah layer model, kemudian atur posisinya dan ukurannya. Lalu gunakan path tool lagi untuk memotong bagian sayap yang ini. Dengan dipotong membentuk bulu seperti pada sayap satunya. Oke, select feather 1 dan delete. Oke, atur lagi posisinya. Kemudian buka Liquify, besarkan, atur bentuknya sesuai yang diinginkan. Oke, stretch lagi bentuknya. Oke, sekarang ganti ke layer sayap kiri. Select semua layer dan atur posisinya dan ukurannya juga. Oke, sekarang buka layer level baru dan clipping mask di layer sayap kiri, kemudian atur kecerahannya. Buat lagi layer level untuk sayap sebelah kanan, clipping mask ke sayap sebelah kanan dan atur kecerahannya juga. Sekarang buka layer backgroundnya untuk melihat previewnya, kemudian buka layer baru dan clipping mask dan ganti modenya ke soft light. Layer baru ini untuk layer modelnya. Sapukan warna terang untuk membuat highlight. Dan sapukan warna hitam atau warna gelap untuk membuat shadow. Kemudian buka layer lagi dan clipping mask ke layer model dan ganti modenya ke overlay. Buat highlight dengan menggunakan warna terang juga. Highlight ini untuk menciptakan efek rim light dari belakang atau dari atas belakang dari sumber ledakan. Hapus kelebihannya dengan menggunakan eraser. Lalu buat layer baru dan clipping mask ke layer model dengan mode normal kali ini, dan buat highlight lagi dengan menggunakan warna terang. Hapus kelebihannya dengan menggunakan eraser. Hapus juga kelebihannya.
rename layer modelnya dengan model, dan sayap kiri juga di rename, juga sayap kanan, biar gampang mencarinya. Oke, sekarang buat layer baru dan clipping mask ke sayap kanan. Kemudian buat shadow di sayap kanan dengan menggunakan brush warna gelap. Buat juga layer baru untuk sayap kiri dan gelapkan juga dengan menggunakan brush warna gelap. Buat layer baru dan clipping mask juga ke layer sayap kiri dan ganti modenya ke overlay. Gunakan warna terang untuk membuat highlight. Buat juga untuk sayap kanan. Sama untuk membuat highlight. Tambahkan shadow juga lagi di sayap kiri, dan tambahkan shadow juga di sayap kanan. Buat sedikit highlight dengan warna kekuningan di sayap kiri. Kemudian select layer model dan sayap dan masukkan ke dalam satu folder. Kemudian tambahkan layer color balance dan clipping mask ke folder model tersebut dan buat warnanya sedikit warm. Tambahkan layer color balance baru dan clipping mask untuk layer sayap sebelah kiri dan buat sedikit lebih warm. Tambahkan lagi layer color balance dan buat warnanya sedikit kekuningan juga. Lalu tambahkan juga layer selective color dan atur warnanya sesuaikan. Oke, tambahkan juga selective color untuk sayap yang sebelah kanan. Tambahkan layer baru dan clipping mask untuk modelnya, ganti modenya ke color. Kemudian warnai kainnya dengan sedikit kekuningan. Oke, turunkan opacity-nya. Lalu tutup dulu folder model dan sekarang beralih ke background. Buat layer baru dengan mode normal dan terapkan gradient dengan mode warna-warni. Kemudian jadikan hitam putih. Lalu transform dengan menggunakan perspektif transform seperti ini. Kemudian putar dan transform lagi hingga menutupi semua frame. Atur lagi perspektifnya dengan menggunakan distort. Atur sesuai yang diinginkan. Oke, kemudian ganti modenya ke screen untuk membuat efek roll. Lalu gunakan level untuk membuat lebih kontras antara shadow dan highlightnya.
Oke, sedikit blurkan rollnya. Tambahkan layer color balance dan clipping mask ke layer roll, kemudian bikin lebih kuning. Tambahkan lagi layer level, masih untuk layer rollnya, atur sedikit terang gelapnya. Tambahkan layer baru dengan mode soft light, lalu gunakan warna kuning terang dengan brush custom, yaitu smoke brush, untuk membuat highlight sedikit berbentuk asap. Kemudian ganti warnanya ke gelap, masih untuk membuat efek asap. Buat lagi layer baru dengan mode normal juga, gunakan warna hitam untuk membuat asap lebih tebal. Gunakan warna kuning cerah untuk highlightnya dan warna gelap untuk shadownya. Before afternya, lalu masking dan tipiskan rollnya di area tertentu, lalu atur lagi levelnya dan tipiskan lagi rollnya di area tertentu. Kemudian aktifkan folder modelnya, lalu select semua layer background dan masukkan ke dalam satu folder, kemudian kasih nama. Sekarang buka folder model dan atur terang gelapnya di layer level, juga warnanya di layer color balance, selektif colornya juga. Kemudian untuk sayap kanannya juga atur lagi antara sayap kiri dan kanan, dan juga modelnya sesuaikan warnanya di layer-layer yang sudah tersedia. Lihat layer mana yang dipilih dan tool mana yang dipakai untuk mengetahui proses editingnya. Oke, ini layer normal, layer soft light model untuk membuat shadow. Ini color balance untuk modelnya, atur lagi. Buat layer level baru dan tambahkan kontrasnya. Oke, cek dulu. Pilih layer soft light untuk modelnya, tambahkan shadow lagi di area yang diinginkan, lalu buka layer background dan tambahkan layer level untuk backgroundnya. Oke, tambahkan layer baru dan masukkan meteor di atas layer atau folder background dan di bawah folder model. Resize dan atur posisinya. Oke, tambahkan lagi meteor satunya, atur posisi dan
ukurannya sesuaikan. Tambahkan lagi meteor satunya, atur posisinya dan ukurannya. Kemudian masukkan ke dalam satu folder meteor. Oke, pilih salah satu meteor dan duplikat dan buat lagi meteor yang baru. Atur ukurannya dan posisinya. Duplikat lagi yang lain, atur lagi sesuai selera. Duplikat lagi, atur lagi. Duplikat lagi. Bebas sesuai yang diinginkan. Duplikat lagi untuk memperbanyak. Oke, buat layer baru dan gunakan custom smoke brush untuk menambahkan atau memperpanjang ekor dari asap dari meteor tersebut. Tambahkan warna kemerahan untuk efek bara apinya. Oke, buka layer modelnya. Kemudian potong sayap kiri untuk menciptakan efek terbakar. Potong juga sayap kanan sama untuk menciptakan efek terbakar. Potong 2 kali, sesuaikan posisinya seperti di Falling Angel yang kedua. Kemudian buka foto rokok dan select menggunakan lasso tool bagian apinya, kemudian paste ke dalam folder model. Atur posisinya mendekati bagian sayap yang mau ditambahkan efek terbakar. Oke, kita mulai di sayap yang sebelah kanan dulu. Buat layer baru, layer normal untuk menggambar efek apinya dengan menggunakan stem tool. Dekatkan foto rokoknya, kemudian pilih stem tool dan sampelnya all layers. Oke, klik salah satu sampelnya, kemudian brush ke dalam bagian yang sudah dipotong tadi. Oke, lalu geser ke potongan satunya, stem lagi, ambil sampelnya,
Oke, kemudian geser ke sayap yang sebelah kiri. Ambil sampelnya dan terapkan di bagian yang terpotong. Oke, kemudian tambahkan sedikit. Oke, bila sudah selesai, hapus gambar rokoknya. Oke, kita namai layarnya layer terbakar. Lalu buat layer baru lagi, beri nama smoke atau asap. Lalu kuaskan dengan menggunakan brush smoke untuk memberikan efek asap di bagian yang terbakar. Tambahkan efek smoke di bagian sayap yang terbakar. Oke, hapus bagian asap yang terlihat kurang bagus dengan menggunakan eraser. Tambahkan lagi efek asapnya. Tambahkan efek asap berwarna orange juga untuk memberikan efek bara. Lanjut tambahkan asap hitam. Cek dulu satu-satu. Pindahkan bagian meteor ini karena persis berada di belakang asap dari sayap yang terbakar. Pindah agak sedikit menjauh biar tidak tertutupi. Terangkan sedikit, naikkan sedikit levelnya. Hapus bagian yang kurang bagus ini. Oke, atur lagi levelnya. Tambahkan layer baru dan tambahkan sedikit asap yang berwarna kuning untuk mereduce warna hitamnya, dan tambahkan warna hitam lagi. Hapus bagian asap yang kurang bagus.
Sembunyikan layer meteor dan layer background, kemudian sembunyikan juga tambahan asapnya, kemudian copy semua layer yang aktif ke dalam satu layer baru atau dengan menggunakan Shift Ctrl Alt E. Kemudian buka kembali folder meteor dan background, lalu turunkan opacity dari layer yang baru saja di copy. Duplikat layernya, kemudian berikan efek motion ke arah yang sedikit diagonal, naikkan sedikit opacity-nya, lalu masking dengan warna hitam dan tampilkan efeknya dengan menggunakan brush di bagian yang ingin ditampilkan. Turunkan opacity-nya sedikit. Sembunyikan lagi folder meteor dan background, kemudian copy semua layer ke dalam satu layer baru atau dengan menekan Shift Ctrl Alt E. Kemudian select bagian kainnya menggunakan lasso tool, lalu copy ke dalam layer baru dan buka kembali semua folder, lalu buka liquify dan atur bentuk dari kainnya seperti yang diinginkan. Oke, before afternya, buat layer baru lagi dan sembunyikan layer atau hapus kelebihan kainnya dengan menggunakan stem. Lalu pilih layer kain lagi dan buka liquify lagi, bentuk lagi bentuknya sesuai yang diinginkan. Oke, masih terlihat sedikit kaku. Kemudian copy semua layer ke dalam satu layer baru atau dengan menekan Shift Ctrl Alt E, lalu buka liquify lagi di layer baru tersebut, lalu atur lagi bentuknya. Lindungi dulu bagian kaki biar tidak terdampak efek dari liquify-nya. Lindungi lebih banyak karena dia berdekatan dengan kain yang mau dibentuk. Sayapnya juga. Oke, terlihat lebih baik before after. Lalu sekarang buka plugin Nik Color Effect dan pilih Bleach Bypass, kemudian atur settingannya sesuai selera. Ini untuk menciptakan ketajaman warna. Oke, seperti ini. Kemudian select layer model, buat seleksi dari layer modelnya dan buat layer baru yang paling atas, kemudian tambahkan efek rim light-nya biar lebih terang.
Oke, buat seleksi dari layer sayap kiri dan tambahkan rim light juga. Dan buat juga untuk yang sayap kanan. Hapus cahaya yang terlihat berlebihan. Buat layer level baru dan atur sedikit kontrasnya. Oke, sekarang copy semua layer lagi ke dalam satu layer baru atau dengan menekan Shift Ctrl Alt E, kemudian tambahkan bulu-bulu halus di bagian ujung bulunya dengan menggunakan Smudge Tool. Putar agar posisi menambahkan bulunya lebih gampang. Oke, editing selesai. Oke, terima kasih sudah nonton video-video saya. Dan kalau kalian suka, langsung saja kalian bisa klik like. Dan kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan, langsung saja ketik di kolom komen. Dan kalian juga bisa membagikan video-video ini ke rekan-rekan kalian yang mungkin juga membutuhkan. Dan jangan lupa klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Serta kalian bisa klik bel notifikasi agar kalian selalu dapat pemberitahuan setiap kali saya upload video-video terbaru. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam fotografi.